Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan arahan secara tertutup kepada kader PDI Perjuangan di penyelenggaraan bimbingan teknis atau BIMTEK pada Rabu sore. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sendiri hadir untuk memberikan arahan kepada kader partai untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan para anggota legislator dan untuk kembali memperkuat soliditas partai. BIMTEK sendiri dihadiri 3.200 peserta dan akan berlangsung hingga Kamis 31 Juli hari ini. Informasi terkini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Adini Anissa di Denpasar, Bali. Selamat pagi Putu, jadi apa arahan tertutup dari BIMTEK PDI Perjuangan yang disampaikan langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri yang bisa Anda sampaikan, Putu? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang kalau kita bicara tertutup, ya artinya tidak banyak informasi yang secara gamblang bisa diakses oleh publik, termasuk juga oleh jurnalis ataupun wartawan yang ada di lokasi begitu ya, yang memantau dari jauh. Tapi ada beberapa poin besar yang tadi sempat kami dapatkan informasinya begitu ya dari kader-kader, kemudian juga dari peserta bimbingan teknis yang mengikuti kegiatan ini begitu ya di kawasan Sanur, Bali begitu, bahwa memang Megawati sebagai Ketua Umum ini lebih banyak berbicara atau memberikan arahan-arahan mengenai pengokohan dari sisi internal, di mana tadi disampaikan salah satunya kemarin adalah meminta kader-kadernya ini karena mengingat PDI Perjuangan adalah partai yang besar begitu, sehingga untuk kedepannya jangan sampai kerja-kerja di daerah ini memperkecil atau mengecilkan partai ini. Caranya ya ini dengan gotong royong, kemudian menganggap satu sama lainnya adalah keluarga. Artinya kalau kita bicara soal sisi politiknya begitu Adisti dan juga saudara, kata gotong royong ataupun juga ajakan untuk menganggap kekeluargaan begitu kembali dimunculkan lebih erat lagi di kalangan internal, di mana ini diikuti oleh 3.200 anggota DPR, DPRD dari provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Artinya pesan yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah meminta begitu kader-kadernya agar berpikir ataupun juga bertindak untuk kepentingan kolektif, bukan hanya kepentingan individu. Disampaikan juga berkali-kali begitu highlightnya bagaimana kemudian meminta kader-kadernya ini patuh pada peraturan dan juga keputusan-keputusan partai. Karena kalau kita tarik ke belakang dan juga yang menjadi highlight dari tahun politik misalnya di 2024 sampai dengan 2025, konflik dengan mantan kader PDI Perjuangan Jokowi Dodo begitu ya, dan juga keluarganya ada Bobi Nasution dan juga Gibran Rakabuming Raka yang pada 2024 ini memilih untuk bersikap berbeda dengan keputusan partai, kemudian juga akhirnya menjadi rival di Pilpres 2024. Ini tentu saja menjadi satu catatan khusus yang juga sebetulnya sudah dibahas pada Rakernas kelima yang merupakan Rakernas terakhir begitu yang digelar di Ancol, Jakarta pada kurang lebih bulan Mei begitu, bahwa memang yang menjadi poin-poinnya adalah bagaimana konsolidasi internal ataupun juga penguatan di internal partai ini diperkuat lagi, terutama mengenai keputusan partai. Jadi sebetulnya narasi yang disampaikan di BIMTEK ini tidak jauh berbeda dengan Rakernas 5 yang dilaksanakan di Jakarta pada 2025 awal begitu, bahwa meminta kader-kader ini fokus bagaimana kemudian memperkuat internal dan juga bekerja secara gotong royong. Adisti. Oke, 3.200 kader PDI Perjuangan menghadiri bimbingan teknis yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kan informasinya awalnya ini adalah bimbingan teknis begitu ya Putu, tapi kemudian apakah Anda punya informasi lain soal PDIP akan menggelar kongres singkat saja? Ya, rencananya memang kalau kita lihat bagaimana mengutip pernyataan dari Puan Maharani, kongres ini akan diselenggarakan setelah BIMTEK selesai dan akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan kalau kita lihat dari 3.200 peserta yang hadir begitu pada
BIMTEK kemarin, ini ya lebih dari setengahnya adalah pemilik suara, yaitu dari DPD, dari DPC, yang kemudian sudah bisa memenuhi syarat pelaksanaan kongres. Jadi kalau kita lihat yang punya suaranya ini sudah ada di Bali, kemudian juga bagaimana pesan-pesan dari Puan Maharani secara gamblang juga menyampaikan bahwa kongres ini akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Kita sebetulnya tinggal menunggu kabar baik saja, apakah pada pekan-pekan ini memang betul kader-kader ini akan kemudian melaksanakan kongres dan juga satu, menetapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga membuka kepada publik sikap partai politik ini akan seperti apa. Apakah berada di dalam pemerintahan atau memilih bermitra strategis, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi check and balance atau pengawasan dan penyeimbang. Adisti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Adini Anissa melaporkan langsung dari Sanur, Bali. Selamat bertugas kembali.